Oke, untuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai Kementerian PAN RB mengenai arsitektur SPBE nasional. Dan di sini kita mengambil untuk arsitektur SPBE-nya itu arsitektur SPBE dari Kabupaten Mojokerto. Nah, sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu mengenai Kementerian PAN RB, khususnya yang arsitektur SPBE nasional, di mana pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri PAN RB nomor 255 2022 pada Juni tanggal 17 2022. Di sini ada pembahasan mengenai arsitektur sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE, yang dimana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas hal tersebut. Dan keputusan ini juga yang ditandatangani oleh Menteri PAN RB Tahjo Kumolo, yang bertujuan menjadi paduan untuk melaksanakan proses bisnis, manajemen data dan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi SPBE di Kementerian PAN RB. Selanjutnya, untuk arsitektur SPBE sendiri ini mencakup domain seperti proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Untuk prinsipnya sendiri, yaitu konsisten, komprehensif, adaptif, dan berkesinambungan, mengikuti kebutuhan stakeholder dan perubahan regulasi. Untuk arsitektur infrastruktur didasarkan pada teknologi, itu termasuk dalam platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan adanya dukungan arsitektur keamanan. Infrastruktur SPBE sendiri menyediakan fitur teknologi untuk layanan seperti akses mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas melalui komputasi awan. Dengan penguatan keamanan siber menjadi fokus dengan pemetaan keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di 2 tingkatan. Dan satu lagi, satuan kerja di lingkungan Kementerian PAN RB itu memiliki tanggung jawab melaporkan dan menyelesaikan masalah keamanan SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan. Untuk keputusan ini sendiri menggarisbawahi pentingnya keamanan, keterpaduan, dan efisien dalam mendukung transformasi digital di pemerintah. Selanjutnya, untuk arsitektur SPBE dari Kabupaten Mojokerto sendiri terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama mengenai kondisi executing teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada laporan arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto ini berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh 5 surveyor pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2019, mengevaluasi 39 pemerintahan daerah di Kabupaten Mojokerto, di mana pemerintah daerah tersebut mencakup berbagai unit seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP, dan 6 badan, 18 dinas, 10 bagan, 1 RSUD, dan 1 kecamatan. Untuk survei sendiri melibatkan evaluasi terhadap pelayanan publik, dukungan sistem infrastruktur teknologi informasi, manajemen TI, dan penanganan masalah dalam penggunaan TI di lingkungan pemerintah setempat. Selanjutnya ada proses bisnis executing, di mana berdasarkan hasil survei pada 39 organisasi perangkat daerah tersebut di pemerintah Kabupaten Mojokerto, ditemukan sebanyak 31 OPD menyediakan layanan publik, sementara 8 OPD tidak memiliki layanan publik. Untuk total layanan publiknya sendiri disediakan mencapai sekitar 157, dengan rincian 131 layanan publik sekitar 84% memiliki standar operasional prosedur atau SOP, sedangkan 26 layanan publik atau 16% tidak memiliki SOP. Di dalam konteks dukungannya sendiri, teknologi informasi, dari total 157 layanan publik tersebut, 63 layanan publik atau 40% telah dijalankan secara online, 1 layanan publik bersifat semi-online, dan 90 layanan publik atau 59% masih dilakukan secara manual atau offline. Dan untuk layanan online, sebanyak 79% dari 63 layanan publik tersebut memiliki alternatif manual ketika sistem mengalami gangguan, sementara 21% memiliki alternatif manual. Selanjutnya ada data dari informasi existing, di mana rincian mengenai cakupan data dan informasi dalam arsitektur sistem pemerintahan
berbasis elektronik dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Hal tersebut mencakup segala jenis data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lain. Data dan informasi yang diidentifikasi untuk pelaksanaan proses bisnis mencakup nama data, pihak pengelola, dan pihak pengakses. Selanjutnya ada aplikasi existing. Berdasarkan hasil survei hingga Agustus 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah memiliki 172 sistem informasi. Dari jumlah tersebut, 40% merupakan layanan publik, sementara 60% merupakan sistem informasi administrasi. Dan dari aplikasi-aplikasi tersebut dikategorikan menjadi umum, yaitu 27%, khusus 73%. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Ini mencakup yang pertama ada perangkat keras TI, di mana dalam hal ini kondisi infrastruktur teknologi informasi dilihat dari kepemilikan perangkat keras seperti PC, laptop, printer, telepon, dan mesin fax. Kepemilikan PC di sini sesuai dengan jumlah pegawai, dan sedangkan untuk printer sebagian besar OPD hanya melakukan upgrade saja. Selanjutnya ada poin mengenai jaringan TI. Di sini ada akses internet, di mana berdasarkan survei pada per Agustus 2019 itu menunjukkan bahwa sebagian besar PD atau pemerintah daerah menggunakan akses internet berupa WiFi yang bersumber dari Diskominfo dan pihak ketiga. Selanjutnya ada perangkat jaringan. Di sini hanya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki infrastruktur jaringan lengkap. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki perangkat pendukung jaringan seperti access point untuk memenuhi kebutuhan akses internetnya. Ini ada keamanan informasi. Dalam mengidentifikasi keamanan informasi, data perangkat infrastruktur seperti firewall, lemari server, PC security kit, laptop lock, server security kabinet, antivirus, USB, genset, CCTV, dan mirroring server diperoleh. Namun, dicatat bahwa tidak ada OPD yang memiliki prosedur keamanan informasi. Dan sebanyak 16 OPD mengalami permasalahan keamanan informasi, termasuk serangan terhadap website dan penggunaan antivirus tanpa lisensi. Selanjutnya pada poin layanan administrasi berbasis elektronik. Di sini terdapat 12 layanan administrasi yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu termasuk dalam perencanaan, penganggaran, keuangan, dan lainnya. Meski sebagian besar layanan sudah didukung oleh aplikasi, namun beberapa layanan seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Lalu ada tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Untuk manajemen dan tata kelola teknologi informasi diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan catatan masih terdapat kekurangan dalam pembagian tugas sesuai standar. Karena ada penyelenggaraan SPPE. Di sini Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPPE. Sejumlah OPD masih kekurangan SDM bidang IT, sebanyak 26% PD tidak memiliki SDM bidang TI, sementara 74% memiliki SDM bidang TI. Jumlah SDM TI saat ini ada 84 orang dengan 40 orang sebagai PNS dan 44 orang sebagai tenaga honorer. Selanjutnya ada anggaran SITE, di mana pengelolaan anggaran SITE ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PD, dan anggaran internet dikelola secara kumulatif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pengelolaan permasalahan dan pemanfaatan TI, di mana Diskominfo di sini bertanggung jawab atas pengelolaan permasalahan SITE, terutama terkait jaringan dan sistem informasi. Hingga pada Agustus 2019, pengelolaan permasalahan lainnya diatasi secara mandiri oleh PD, seringkali melibatkan pihak ketiga. Pengelolaan masalah jaringan melibatkan sambungan telepon ke Diskominfo yang kemudian dicatat secara manual. Selanjutnya yaitu yang kedua, itu mengenai arsitektur proses bisnis, di mana berdasarkan analisis RPJMD pemerintah Kabupaten Mojokerto
pada tahun 2016 sampai 2021 terdapat 33 urusan yang terbagi dalam 4 kelompok urusan. Yang pertama, kelompok urusan wajib pelayanan dasar memiliki 7 urusan. Kelompok urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 14 urusan. Kelompok urusan pilihan mencakup 6 urusan. Dan terakhir, kelompok urusan pemerintah fungsi penunjang terdiri dari 6 urusan. Selanjutnya, urusan tersebut diuraikan lebih detail menjadi sub-urusan dan sub-sub-urusan berdasarkan tupoksi masing-masing OPD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut dalam RPJMD. Identifikasi ini tidak berdasarkan fungsi melainkan berdasarkan kegiatan, di mana ditemukan sebanyak 114 sub-urusan dan 337 sub-urusan. Dari total sub-urusan tersebut, 32 dianggap sebagai sub-urusan utama PD, sedangkan 8 lainnya termasuk dalam sub-urusan manajerial yang berlaku untuk semua PD. Arsitektur aplikasi SPBE dalam konteks potensi sistem informasi terdapat 102 aplikasi yang diusulkan dengan pengelompokan berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama, dari segi pengembangan, sebanyak 87% aplikasi merupakan usulan baru, sementara 13% merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Kedua, berdasarkan jenisnya, 59% aplikasi termasuk dalam kategori khusus, sedangkan 41% aplikasi adalah aplikasi umum. Ketiga, dari segi fungsi, 19% aplikasi dirancang untuk keperluan administrasi, 50% untuk keperluan operasional, dan 31% sebagai aplikasi layanan publik. Potensi aplikasi ini mencakup berbagai bidang untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja serta pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya ada arsitektur infrastruktur SPBE. Yang pertama ada topologi jaringan di masa mendatang, yaitu rencana desain topologi jaringan untuk Kabupaten Mojokerto di masa mendatang membawa wilayah menjadi 5 klaster. Diskominfo sebagai backbone utama berperan mendistribusikan koneksi internet dan sumber daya infrastruktur komunikasi dan informasi ke 5 klaster. Setiap klaster memiliki OPD yang terhubung dengan jaringan FO Telkom, dan pada klaster pertama terdapat perangkat utama seperti NOC, backup server, data center, dan DRC yang terintegrasi di Diskominfo. Yang kedua, kebutuhan server. Berdasarkan usulan aplikasi sebanyak 102 buah dengan tingkatan sebanyak 340 aplikasi, diperlukan 8 buah server dengan spesifikasi minimal yang sesuai dengan server pembanding. Ketika ada kebutuhan bandwidth, kebutuhan bandwidth untuk 56 OPD di pemerintah Kabupaten Mojokerto yang terdiri atas kesekretariatan DPRD, inspektorat, kantor Satpol PP, 6 badan, 10 bagian, 18 dinas, 1 RSUD, dan 18 kecamatan mencapai 921,8 Mbps. Keempat, kebutuhan perangkat infrastruktur. Berdasarkan data kondisi existing, kebutuhan perangkat infrastruktur selama 5 tahun ke depan melibatkan 891 komputer dan 417 unit printer sesuai dengan usulan aplikasi dan kondisi existing. Berikutnya ada arsitektur keamanan SPBE. Kebutuhan peringkat infrastruktur keamanan Kabupaten Mojokerto meliputi file server dan database server, firewall, IDS, IPS, UPS, genset, aplikasi virtualisasi, dan rack server. Berikut adalah detail jumlah setiap perangkatnya. Sedangkan untuk perangkat keamanan lain yang direkomendasikan oleh CCTV, perangkat ini untuk memberi pengamanan dan pemantauan di jalan raya. Berdasarkan analisis yang didapatkan usulan CCTV, sebanyak 540 buah meliputi 18 kecamatan yang ada di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berikutnya ada arsitektur layanan SPBE. Yang pertama yaitu ada layanan administrasi berbasis elektronik. Dari 12 layanan administrasi G2G dan G2E yang wajib ada di pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdapat 6 layanan yang perlu dikembangkan, baik melalui pengembangan dari yang sudah ada maupun pembangunan baru ini yaitu mencakup pengembangan aplikasi e-office untuk mengintegrasikan tata naskah dinas. Kedua ada pembangunan SI Shuttle Blower sebagai platform untuk layanan whistling blowing system. Ketiga ada aplikasi Mojo Pintar untuk mengintegrasikan 3 layanan, yakni perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi. Yang terakhir ada aplikasi SI Audit sebagai pengembangan dari SIM HP atau hasil pengawasan yang mencakup proses perencanaan,
pengumpulan berkas, pelaksanaan audit, hingga pelaporan hasil audit. Kedua, ada layanan publik berbasis elektronik. Dari 4 layanan publik dan 1 layanan publik instansi yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, layanan yang perlu dikembangkan mencakup dashboard, yaitu ada 1. Dashboard data untuk layanan 1 data, 2. SIP untuk layanan hukum, 3. SI monitoring koperasi UKM dan UMKM, yaitu UKM dan UMKM untuk layanan pekerjaan dan usaha serta perbankan. Keempat, ada SI kebencanaan, yaitu modul bantuan lain rehabilitasi rumah untuk layanan tempat tinggal. Yang kelima, ada SI layanan publik perizinan postal untuk layanan komunikasi. Poin ke-8 yaitu arsitektur tata kelola dan manajemen SPBE. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi. Strategi umum yang direkomendasikan yaitu: pertama, merintis OPD Mandiri TIK. Kedua, pembagian peran dan tanggung jawab pengelola TI. Ketiga, membangun sistem servis DEX Tier 1 dan Tier 2. Yang keempat, meningkatkan kompetensi SDM TI di seluruh OPD. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan SPBE. Adanya penetapan 10 kebijakan sebagai payung hukum implementasi arsitektur SPBE. Pada poin ketiga, proses manajemen TI. Terdapat 8 proses manajemen SPBE. Ke-8 proses tersebut adalah manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Selanjutnya, poin keempat yaitu kegiatan pendukung tata kelola dan manajemen. Di sini terdapat 18 kegiatan atau program dari penyusun proses bisnis hingga sertifikasi pusat data. Poin kelima yaitu penyusunan SOP. Terdapat 15 SOP terkait manajemen risiko, data, keamanan, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan. Yang terakhir, poin ke-6 yaitu evaluasi penerapan SPBE. Yaitu audit TIK berupa infrastruktur, aplikasi, keamanan, minimal 1 kali dalam 2 tahun. Yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi internal setahun sekali. Baik, selanjutnya yang ke-9, bab 9 yaitu arsitektur penyelenggara SPBE. Pada poin pertama yaitu tim koordinasi SPBE. Komposisinya sebagai berikut, yaitu ada ketua yang terdiri dari kepala daerah atau bupati, lalu koordinator yaitu sekretaris daerah, ketua pelaksana, kepala dinas komunikasi dan informatika, anggota, dan yang terakhir anggota dari berbagai bagian terkait di tingkat kabupaten. Komposisi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, SDM SPBE. Terdapat 3 hal dalam pembahasan SDM SPBE, yakni identitas kompetensi SDM SPBE, analisis kebutuhan pengadaan SDM SPBE, usulan program peningkatan kompetisi yang mencakup perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK terintegrasi, aman dan andal, dan yang terakhir yaitu pengelolaan layanan inovatif, adaptif, dan responsif. Poin ketiga, kebutuhan SDM SPBE. OPD Mandiri TIK disarankan untuk memiliki 9 kompetensi SDM, yaitu teknisi komputer, teknisi dan admin jaringan, servis atau helpdesk, admin website, admin database, analis sistem dan desain, programmer, operator atau user, yang terakhir admin keamanan TI. Sedangkan untuk OPD non-Mandiri TIK diperlukan memiliki 9 dari 9 kompetensi yang disebutkan. Poin keempat, restrukturasi dinas komunikasi dan informatika. Perlu restrukturisasi dalam struktur organisasi, lalu fokus pada tanggung jawab tata kelola SPBE. Yang terakhir, tugas terkait ada di bidang informatika, tetapi belum terdefinisikan di fungsi seksi yang ada di bawah bidang tersebut. Selanjutnya yaitu bab 10,
Prioritasi dan peta rencana SPBE. Prioritasi dan peta rencana aplikasi SPBE dilakukan dengan metode WRN-MC Varlan, analisis proses potensi integrasi antara aplikasi, dan analisis impact. Jumlah aplikasi usulan per tahunnya itu pada 2019 ada 1, 2020 ada 98, 2021 ada 88 aplikasi, 2022 ada 80, 2023 sekarang ini ada 73 aplikasi. Pada poin kedua yaitu prioritasi dan peta rencana infrastruktur SPBE. Berdasarkan hasil survei, analisis dokumen existing dan kebutuhan arsitektur SPBE, rencana infrastruktur per tahunnya yaitu pada 2019 hingga 2023. Pertama, penambahan bandwidth dan internet backup ke beberapa OPD terkait. Ini dilaksanakan pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu pembangunan jaringan fiber optik ke 5 kluster wilayah, yaitu dilaksanakan 2020 sampai 2021. Penambahan server dan perangkat keamanan dilakukan pada 2020 hingga 2021. Lalu pembangunan comment center dilakukan dari 2020 hingga 2021. Pemasangan CCTV dan access point ini dilakukan pada 2020 hingga 2023 saat ini. Yang terakhir, sewa layanan DRC dan provider dilakukan dari 2021 hingga 2023 pada tahun ini. Poin ketiga yaitu prioritasi dan peta rencana tata kelola dan manajemen SPBE. Berdasarkan budaya organisasi dan tingkat kepentingan pekerjaan, rencana tata kelola dan manajemen per tahun yaitu 2019 terdapat 3 detail pekerjaan, 2020 terdapat 45 detail pekerjaan, 2021 terdapat 12 detail pekerjaan, 2022 terdapat 14 detail pekerjaan, 2023 terdapat 9 detail pekerjaan. Poin keempat, yaitu prioritasi dan peta rencana program peningkatan kompetensi. Terdapat training dan sertifikasi SDM-TI di OPD dan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika. Program per tahunnya yaitu 2019 terdapat 1 program, 2020 terdapat 9 program, 2021 terdapat 10 program, 2022 terdapat 10 program, 2023 terdapat 10 program. Bab 11 yaitu kisaran anggaran paket pekerjaan. Pada poin 1 terdapat anggaran aplikasi yang terbagi menjadi 3 kompleksitas yaitu dasar, sedang, dan sangat kompleks. Poin kedua, pengadaan SDM. Anggaran untuk perekrutan dan pelatihan SDM di OPD. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM sesuai kebutuhan SPBE. Poin ketiga, program peningkatan kompetensi, yaitu anggaran untuk program pelatihan dan sertifikasi SDM-TI, fokus pada peningkatan kompetensi dan kurun waktu 2019 hingga 2023. Yang terakhir yaitu poin keempat. Buret anjir gini. Poin keempat, penambahan infrastruktur. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jaringan server, keamanan, dan layanan terkait, termasuk biaya peningkatan bandwidth, pembangunan pusat data, dan penambahan perangkat keamanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.